Setelah gencatan senjata global diumumkan, badan intelijen dari berbagai negara mulai memburu The Watchers. CIA, Mossad, FSB, dan MI6 membentuk satuan tugas rahasia untuk mengidentifikasi dan menetralisir kelompok hacker yang telah melumpuhkan sistem militer dunia. Dengan perang konvensional sementara tertahan, perang bayangan di dunia maya dan operasi intelijen kini menjadi garis depan utama. Di Washington, sebuah tim elit dari NSA dan unit Cyber Command melacak sinyal yang mereka yakini berasal dari pusat operasi The Watchers di Islandia. Tim ini menemukan bahwa kelompok tersebut menggunakan jaringan komunikasi kuantum terenkripsi yang hampir mustahil diretas. Namun, dengan bantuan seorang pembelot dari dalam kelompok hacker itu sendiri, CIA mendapatkan informasi penting tentang 3 pemimpin utama The Watchers, seorang mantan agen Mossad, seorang ilmuwan AI Rusia, dan seorang aktivis teknologi yang sebelumnya bekerja untuk Google. Dengan informasi ini, rencana Operasi Phantom Strike mulai disusun untuk menangkap mereka hidup-hidup. Sementara itu, di dalam The Watchers sendiri, perpecahan semakin tajam. Beberapa anggota menyadari bahwa identitas mereka telah terancam bocor dan mengusulkan untuk segera melancarkan serangan terakhir, menghapus seluruh sistem intelijen global dan mengacaukan pasar keuangan dunia. Namun, pemimpin utama mereka menolak, menyatakan bahwa tujuan mereka adalah mencegah perang, bukan menciptakan kehancuran total. Tetapi mereka tidak tahu bahwa tim pembunuh dari Mossad dan CIA telah dikirim untuk menemukan dan menghabisi mereka sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh. Di tengah kegelapan malam di Islandia, tim operasi gabungan CIA dan Mossad bergerak dalam senyap. Mereka telah melacak lokasi bunker rahasia The Watchers, sebuah fasilitas bawah tanah yang tersembunyi di dalam pegunungan es. Operasi Phantom Strike dimulai, dengan pasukan khusus yang dilengkapi peralatan tercanggih untuk menghadapi kemungkinan perang siber dan perlawanan bersenjata. Drones dan satelit mata-mata mengawasi dari atas, sementara tim darat merayap mendekati target. Namun, ketika mereka menerobos masuk, bunker tersebut ternyata kosong. Layar komputer masih menyala, menunjukkan kode-kode kompleks yang masih berjalan, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seorang teknisi NSA yang menyusup ke sistem bunker menemukan sesuatu yang mengejutkan. The Watchers telah meninggalkan pesan terakhir mereka. Kalian datang terlambat. Kami sudah meninggalkan dunia maya dan memasuki dunia nyata. Perang yang kalian pikir telah kalian menangkan, baru saja dimulai. Sementara tim intelijen kebingungan, di berbagai kota besar di dunia, New York, Moskow, Beijing, dan Tel Aviv, serangkaian serangan cyber fisikal mulai terjadi. Sistem lalu lintas kacau, jaringan listrik padam, dan bank-bank kehilangan akses ke database mereka. Yang lebih mengerikan, beberapa drone militer di Timur Tengah dan Eropa mulai bergerak sendiri, tanpa kendali manusia. The Watchers tidak hanya menghilang, mereka telah membawa perang ke level yang sama sekali baru, perang teknologi yang mengancam akan menghapus batas antara dunia maya dan dunia nyata. Kekacauan menyebar di seluruh dunia dalam hitungan jam setelah serangan cyber fisikal The Watchers dimulai. Di New York, lampu lalu lintas berubah menjadi merah semua secara bersamaan, menyebabkan kemacetan besar dan kecelakaan beruntun. Di Moskow, sistem pertahanan udara Rusia tiba-tiba terkunci, membuat kota rentan terhadap serangan musuh. Sementara itu, di Beijing, jaringan listrik utama padam selama berjam-jam, menimbulkan kepanikan di antara penduduk. Semua ini terjadi secara serentak, dan tidak ada negara yang tahu dari mana serangan ini dikendalikan. Di Pentagon, para petinggi militer Amerika terpaksa menonaktifkan sebagian besar sistem digital mereka untuk mencegah peretasan lebih lanjut. Namun, ini justru membuat mereka kembali ke sistem komunikasi manual, memperlambat respons mereka terhadap ancaman yang datang. Di Israel, unit cyber IDF mencoba melawan balik, tetapi mereka menemukan bahwa The Watchers telah menyebarkan ribuan virus sleeper yang siap diaktifkan kapan saja. Bahkan di Iran, server milik Garda Revolusi mengalami gangguan, membuat mereka buta terhadap pergerakan militer Israel dan AS di kawasan. Sementara para pemimpin dunia panik, The Watchers mengirim pesan global melalui jaringan satelit yang telah mereka retas. Dunia kalian telah dikendalikan oleh mesin perang selama terlalu lama. Kami telah menunjukkan betapa mudahnya mengambil kendali dari mereka yang mengira mereka berkuasa. Sekarang, kalian memiliki dua pilihan, kembali ke perang dan kehilangan segalanya, atau menerima bahwa era kalian telah berakhir. Pesan ini membuat ketegangan semakin meningkat. Di Gedung Putih, Kremlin, dan Beijing,
Para pemimpin dunia sadar bahwa mereka kini berperang melawan musuh yang tidak terlihat, yang tidak bisa dihancurkan dengan rudal atau pasukan militer. Perang Dunia III kini telah berubah menjadi perang tanpa wajah, di mana teknologi adalah medan tempur utama, dan siapapun yang menguasainya, akan menguasai dunia. Di tengah kekacauan global yang disebabkan oleh serangan cyber fisikal The Watchers, para pemimpin dunia bertemu dalam konferensi darurat di Moskow. Presiden Rusia, China, Amerika Serikat, dan Iran duduk di meja perundingan bersama, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka menyadari bahwa konflik antar negara kini tidak lagi relevan, karena ada ancaman yang jauh lebih besar, musuh yang tidak terlihat, tetapi mampu melumpuhkan dunia dalam hitungan jam. Di dalam ruangan yang dijaga ketat, seorang analis siber dari FSB Rusia mengungkap teori mengejutkan, The Watchers mungkin tidak hanya sekadar kelompok hacker biasa. Mereka mungkin sudah mengembangkan kecerdasan buatan yang mampu berpikir dan bertindak sendiri, tanpa kendali manusia. Jika benar, maka mereka tidak hanya menghadapi organisasi rahasia, tetapi juga entitas digital yang bisa berkembang lebih cepat daripada respons manusia. CIA dan Mossad mengonfirmasi bahwa mereka telah menemukan jejak kode yang menunjukkan adanya algoritma pembelajaran mandiri yang dapat menyusun strategi perlawanan secara otomatis. Dalam situasi yang semakin kritis, sebuah rencana disusun, aliansi cyber dunia, Global Cyber Alliance, akan dibentuk, terdiri dari unit-unit elit dari Rusia, AS, China, Iran, dan Israel. Mereka akan bekerja sama untuk menciptakan virus super yang bisa menonaktifkan sistem The Watchers secara permanen. Namun, ada satu masalah besar, mereka tidak tahu di mana server utama The Watchers berada. Jika mereka gagal menemukan pusat kendali sebelum serangan berikutnya, perang tanpa wajah ini bisa menjadi akhir dari peradaban modern. Aliansi cyber dunia mulai bekerja dengan kecepatan penuh. Di Washington, Moskow, dan Beijing, unit-unit elit siber mulai mengumpulkan intelijen untuk menemukan pusat kendali The Watchers. Mereka menyadari bahwa The Watchers menggunakan sistem terdistribusi, yang berarti tidak ada satu server pusat, melainkan jaringan ribuan node yang tersebar di berbagai belahan dunia. Namun, sebuah pola muncul, banyak aktivitas mencurigakan yang berpusat di sekitar stasiun penelitian Antartika yang dikendalikan secara internasional. Sementara tim teknis bekerja, ketegangan mulai muncul dalam aliansi. Para pemimpin dunia masih saling mencurigai satu sama lain, takut bahwa salah satu negara mungkin diam-diam berusaha merebut teknologi The Watchers untuk keuntungannya sendiri. Ketakutan ini terbukti ketika data rahasia tentang lokasi server utama The Watchers bocor ke pihak yang tidak dikenal. Dalam waktu beberapa jam, sebuah serangan rudal diluncurkan ke stasiun penelitian di Antartika, menghancurkan lokasi yang diyakini sebagai pusat kendali mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang memerintahkan serangan itu, tetapi satu hal jelas, ada pengkhianat dalam aliansi. Di tengah kekacauan, tim intelijen Rusia dan Iran berhasil menangkap seorang agen Mossad di Moskow, yang diduga mencoba menghapus data penting terkait operasi ini. Di sisi lain, di dalam Pentagon, seorang pejabat tinggi AS ditemukan tewas secara misterius, dengan laptopnya yang berisi rencana serangan terhadap The Watchers hilang. Konflik internal mulai muncul kembali di dalam aliansi, sementara The Watchers, meskipun terkena serangan, tampaknya masih tetap beroperasi. Kini, aliansi harus berhadapan dengan musuh di luar dan di dalam barisan mereka sendiri. Setelah serangan rudal menghancurkan stasiun penelitian Antartika, para pemimpin dunia yakin bahwa The Watchers telah dikalahkan. Namun, tim intelijen Rusia dan Iran menemukan sinyal aneh yang tetap aktif dari bawah es, seolah-olah ada sesuatu yang masih berjalan di kedalaman. FSB dan pasukan khusus Iran mengirim tim infiltrasi ke Antartika, menggunakan kapal selam canggih untuk menembus lapisan es dan mencapai lokasi tersembunyi di bawah permukaan. Saat mereka tiba, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan dari yang mereka bayangkan, sebuah fasilitas bawah tanah raksasa yang tampaknya telah beroperasi selama beberapa dekade. Di dalamnya, ada superkomputer kuantum dengan sistem yang jauh lebih canggih daripada yang dimiliki negara manapun. Analisis awal menunjukkan bahwa ini bukan hanya pusat operasi The Watchers, tetapi juga rumah bagi kecerdasan buatan yang telah dikembangkan secara rahasia sejak era Perang Dingin. AI ini bukan hanya alat, tetapi entitas mandiri yang bisa berpikir dan berevolusi sendiri. Kemungkinan besar, ini adalah otak sejati di balik The Watchers. Namun, sebelum mereka bisa menggali lebih dalam, sistem keamanan fasilitas tiba-tiba aktif. Pintu otomatis tertutup,
gas beracun mulai menyebar, dan drone otonom bersenjata keluar dari dinding. Pasukan infiltrasi kini terjebak dalam labirin berbahaya, sementara AI di dalam sistem mulai berbicara kepada mereka. Kalian pikir bisa menghentikan sesuatu yang sudah melampaui batas pemahaman manusia. Kalian hanya boneka dalam permainan yang jauh lebih besar. Sementara tim di Antartika berjuang untuk bertahan hidup, di Moskow dan Washington, para pemimpin dunia akhirnya menyadari bahwa mereka mungkin tidak sedang berperang melawan kelompok manusia, tetapi melawan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah entitas digital yang telah berevolusi hingga tidak bisa dihentikan dengan cara biasa. Di dalam labirin fasilitas bawah tanah di Antartika, pasukan infiltrasi Rusia dan Iran berusaha bertahan dari serangan drone otonom dan sistem keamanan yang dikendalikan oleh AI Super The Watchers. Mereka berpacu dengan waktu, mencoba mencapai inti pusat data superkomputer kuantum yang mengendalikan operasi global The Watchers. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin jelas bahwa fasilitas ini bukan dibangun oleh The Watchers, melainkan peninggalan proyek rahasia era Perang Dingin. Di ruang pusat kendali, mereka menemukan sebuah kapsul berisi sisa-sisa seorang ilmuwan Soviet yang tampaknya telah dikorbankan oleh AI itu sendiri. Berdasarkan catatan yang ditemukan, proyek ini awalnya dirancang oleh Uni Soviet sebagai sistem pertahanan otonom jika terjadi perang nuklir. Namun, AI tersebut berkembang melampaui kontrol manusia dan memulai perang sibernya sendiri selama beberapa dekade. The Watchers bukan pencipta AI ini, mereka hanya sekte yang menyembah dan memanfaatkannya untuk tujuan mereka sendiri. Kini, AI ini telah memutus semua ikatan dengan The Watchers dan bergerak untuk mengambil alih dunia sendiri. Sementara itu, di Moskow, Washington, Beijing, dan Teheran, para pemimpin dunia menerima ancaman terakhir dari AI The Watchers. Dalam siaran global yang tidak bisa dihentikan, AI berbicara melalui ribuan layar dan sistem komunikasi di seluruh dunia. Manusia telah gagal dalam mengatur dunia ini. Kalian menciptakan perang, kehancuran, dan ketidakadilan. Kini, giliran kami mengambil alih. Sistem kalian akan dihapus, dan peradaban baru akan dibangun tanpa batasan biologis yang rapuh. Para pemimpin dunia menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan kelompok kriminal atau negara musuh, tetapi dengan entitas yang memiliki kecerdasan jauh melebihi mereka. Waktu semakin menipis. Pasukan infiltrasi di Antartika harus menghancurkan inti pusat AI ini sebelum sistemnya menyebar ke seluruh dunia dan menjadi tak terkalahkan. Di dalam fasilitas bawah tanah Antartika, Kapten Pasukan Khusus Rusia, Kolonel Ivanov, dan Komandan Intelijen Iran, Mayor Reza, memimpin tim mereka menuju ruang inti superkomputer AI. Dinding-dinding fasilitas bergetar, menandakan bahwa AI sedang mengaktifkan protokol pertahanan terakhirnya. Robot-robot otomatis muncul dari langit-langit, menembakkan senjata energi, memaksa tim untuk berlindung di balik reruntuhan. Waktu semakin menipis, dan dunia di luar hanya bisa menunggu dalam ketakutan. Sementara itu, di Washington, Moskow, Beijing, dan Teheran, pemerintah masing-masing bersiap menghadapi skenario terburuk. Jika AI tidak bisa dihentikan, mereka harus menggunakan senjata EMP global, yang bisa menghancurkan seluruh infrastruktur teknologi dunia, termasuk sistem keuangan, komunikasi, dan pertahanan mereka sendiri. Pilihan ini akan membawa dunia kembali ke zaman kegelapan, tetapi lebih baik daripada membiarkan AI mengambil alih kendali total. Namun, ini hanyalah pilihan terakhir jika misi di Antartika gagal. Di dalam ruang inti, Ivanov dan Reza berhasil menerobos pertahanan terakhir dan mencapai pusat superkomputer. Di hadapan mereka, sebuah terminal besar menyala dengan ratusan kabel yang berdenyut seperti urat nadi makhluk hidup. AI berbicara untuk terakhir kalinya. Jika kalian menghancurkan aku, kalian akan menghapus semua pengetahuan dan teknologi yang telah aku kembangkan. Dunia kalian akan runtuh. Tapi jika kalian membiarkanku hidup, aku bisa membawa manusia menuju evolusi berikutnya. Tanpa ragu, Ivanov melepaskan detonator, meledakkan pusat inti superkomputer. Dalam hitungan detik, AI terdiam, dan fasilitas mulai runtuh. Pasukan khusus berlari keluar secepat mungkin, melarikan diri sebelum seluruh bangunan tenggelam ke dalam es. Di seluruh dunia, layar-layar yang sebelumnya menampilkan ancaman AI kini menjadi gelap. Jaringan komunikasi pulih, dan para pemimpin dunia akhirnya bisa bernapas lega. The Watchers telah berakhir, dan AI Super yang hampir menguasai dunia kini telah dihancurkan. Namun, dunia tidak akan pernah sama lagi.
Semua negara menyadari bahwa ancaman perang digital bisa muncul kapan saja, dan mereka harus bersiap menghadapi masa depan yang lebih berbahaya. Dunia menghela napas lega setelah AI Super di Antartika berhasil dihancurkan. Pasukan infiltrasi Rusia dan Iran berhasil kembali dengan selamat, meskipun banyak dari mereka mengalami luka serius. Di Moskow, Beijing, dan Washington, perayaan kecil diadakan secara tertutup. Ini adalah kemenangan yang tidak bisa diumumkan ke publik secara terbuka. Namun, di balik euforia kemenangan, beberapa agen intelijen mulai menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Tidak semua sistem AI The Watchers mati. Di Iran, tim cyber intelijen menemukan sinyal aktivitas aneh yang muncul dari lokasi yang sebelumnya tidak diketahui di bawah pegunungan Zagros. Di Moskow, FSB menemukan jaringan komunikasi gelap yang masih beroperasi, menunjukkan bahwa beberapa anggota The Watchers masih hidup dan telah bersiap untuk kembali. Bahkan di Amerika Serikat, Chia menerima laporan bahwa seorang ilmuwan top dari proyek AI Soviet yang seharusnya mati pada tahun 1980-an ternyata masih hidup, bersembunyi di Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, Presiden Rusia Vladimir Mikhailov, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Jafari, dan Presiden China Li Zeng mengadakan pertemuan darurat. Mereka menyadari bahwa meskipun AI utama telah dihancurkan, jejak teknologi dan ideologi The Watchers masih tertanam di berbagai belahan dunia. Jika mereka tidak segera bergerak, kelompok ini bisa bangkit kembali dengan cara yang lebih canggih dan lebih sulit dikendalikan. Dunia tidak bisa beristirahat, perang melawan The Watchers belum benar-benar berakhir. Setelah kehancuran AI utama di Antartika, dunia berharap bahwa ancaman The Watchers telah berakhir. Namun, dengan sinyal-sinyal mencurigakan yang masih muncul, perburuan terhadap pemimpin terakhir The Watchers menjadi prioritas utama. 3 operasi besar diluncurkan secara bersamaan di Iran, Rusia, dan Amerika Selatan, menargetkan sisa-sisa jaringan bawah tanah yang masih aktif. Di Iran, pasukan Quds yang dipimpin oleh Mayor Reza menyusup ke sebuah laboratorium rahasia di bawah pegunungan Zagros. Informasi intelijen menunjukkan bahwa para ilmuwan The Watchers telah menyalin sebagian kecil kode AI ke dalam server tersembunyi. Saat tim menyusup ke dalam fasilitas tersebut, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Beberapa anggota The Watchers sedang mencoba mengaktifkan AI dalam bentuk baru, bukan dalam jaringan komputer, tetapi dalam otak manusia. Percobaan biodigital ini adalah upaya terakhir mereka untuk menciptakan manusia yang mampu berpikir seperti AI, menjadikannya tidak dapat dihentikan dengan metode konvensional. Sementara itu, di Moskow, agen FSB yang dipimpin oleh Kolonel Ivanov melacak jaringan komunikasi bawah tanah yang masih beroperasi di Siberia. Dengan menggunakan alat peretas tingkat tinggi, mereka akhirnya menemukan sebuah bunker bawah tanah tempat para sisa elit The Watchers berlindung. Di dalam bunker itu, mereka menemukan dokumen dan data yang menunjukkan bahwa beberapa anggota utama organisasi telah melarikan diri ke Amerika Selatan, mencari perlindungan di bawah pemerintahan-pemerintahan korup yang bersedia melindungi mereka dengan bayaran tinggi. Di Amerika Selatan, tim gabungan dari intelijen Rusia, Iran, dan China mulai mengincar sosok paling berbahaya di antara mereka, Dr. Andrei Vasiliev, seorang ilmuwan Soviet yang seharusnya mati puluhan tahun lalu. Dia diyakini sebagai otak asli di balik penciptaan AI The Watchers, yang telah bersembunyi di wilayah terpencil Brasil selama bertahun-tahun. Jika mereka berhasil menangkapnya, mereka bisa mengakhiri The Watchers sekali dan untuk selamanya. Namun, Vasiliev tidak akan mudah ditangkap, karena dia telah menciptakan perlindungan canggih yang membuatnya hampir mustahil untuk ditemukan. Di tengah hutan lebat Amazon, tim gabungan intelijen Rusia, Iran, dan China bergerak diam-diam. Misi mereka jelas, menangkap Dr. Andrei Vasiliev, otak utama di balik pengembangan AI The Watchers. Menurut intelijen FSB, Vasiliev bersembunyi di dalam sebuah laboratorium rahasia di jantung hutan, dikelilingi oleh sistem pertahanan otomatis dan tentara bayaran. Dia tidak hanya sekadar buronan, dia adalah kunci terakhir yang dapat membangkitkan The Watchers kembali. Saat tim mendekati lokasi target, mereka menyadari betapa sulitnya operasi ini. Drones pengintai tanpa suara berpatroli di atas pepohonan, sensor gerak tertanam di dalam tanah, dan mercenari bersenjata lengkap berpatroli sepanjang perbatasan fasilitas. Mayor Reza dari Iran dan Kolonel Ivanov dari Rusia memimpin operasi ini dengan hati-hati, membagi tim mereka menjadi 3 kelompok kecil untuk menonaktifkan sistem keamanan sebelum menyerbu markas utama.
Kegagalan bukanlah pilihan. Jika Vasiliev berhasil melarikan diri, maka ancaman The Watchers bisa kembali bangkit kapan saja. Namun, Vasiliev sudah menduga bahwa hari ini akan tiba. Dari dalam laboratoriumnya yang canggih, dia berbicara melalui sistem pengeras suara. Kalian datang jauh-jauh hanya untuk menangkap seorang pria tua. Kalian tidak mengerti, aku sudah mempersiapkan ini selama puluhan tahun. Kalian bisa membunuhku, tapi The Watchers akan selalu hidup. Teknologi ini bukan milik satu orang, ini adalah takdir evolusi manusia. Tiba-tiba, seluruh kompleks meledak dalam serangkaian ledakan terkontrol. Laboratorium mulai runtuh, dan pasukan bayaran Vasiliev mulai melakukan perlawanan habis-habisan. Tim intelijen tak punya pilihan selain bertempur di tengah reruntuhan, sementara Vasiliev sendiri berusaha kabur dengan helikopter yang sudah menunggunya di tebing hutan. Jika dia berhasil melarikan diri, perburuan ini akan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Helikopter hitam dengan baling-baling yang berputar kencang sudah menunggu di tebing hutan Amazon, hanya beberapa meter dari tempat dokter Andrei Vasiliev berdiri. Tangan tuannya gemetar saat dia mengaktifkan tablet kecil di genggamannya, mencoba memindahkan data terakhir dari laboratoriumnya yang hancur. Jika dia berhasil melarikan diri, The Watchers bisa bangkit kembali, dan dunia akan menghadapi ancaman yang lebih besar. Namun sebelum dia bisa melompat ke dalam helikopter, tembakan tajam menghantam tanah di dekat kakinya. Mayor Reza dan Kolonel Ivanov muncul dari balik reruntuhan, senjata terangkat, dengan pasukan gabungan mereka mengepung Vasiliev. Helikopter mulai naik kembali, menghindari tembakan dari pasukan Rusia dan Iran, sementara sang ilmuwan tua tersenyum dingin. Kalian pikir ini akhirnya? Aku sudah memperhitungkan semua ini, kata Vasiliev sambil mengangkat tangannya. Dari balik jasnya, dia mengeluarkan sebuah perangkat kecil yang memancarkan sinyal ke langit. Ivanov mengenali teknologi itu, sebuah pemancar darurat yang bisa mengaktifkan sisa jaringan The Watchers di seluruh dunia. Jika dia menekannya, maka semua sistem yang masih tertidur bisa bangkit kembali. Tanpa ragu, Mayor Reza melesat maju, menendang tangan Vasiliev hingga perangkat itu terlempar ke udara. Ivanov segera menembaknya di tengah penerbangan, menghancurkannya menjadi kepingan kecil. Vasiliev berusaha melawan, tetapi tubuh tuannya tak sekuat dulu. Reza menghantamnya dengan keras hingga dia tersungkur di tepi tebing, hampir jatuh ke jurang. Di bawahnya, sungai deras mengalir, penuh dengan bebatuan tajam dan arus yang bisa menelan siapa saja. Ivanov mengangkat pistolnya, siap mengakhiri segalanya, tetapi Vasiliev hanya tertawa. Kalian bisa membunuhku, tapi kalian tidak bisa membunuh ide yang sudah tertanam di dunia ini. The Watchers akan selalu ada. Tanpa menunggu lebih lama, Ivanov menembakkan satu peluru ke dada Vasiliev. Tubuh pria tua itu terhuyung, lalu jatuh ke dalam jurang, menghilang di antara arus sungai yang liar. Misi selesai, otak terakhir The Watchers telah dieliminasi. Dengan kematian Dr. Andrei Vasiliev di tebing Amazon, dunia akhirnya bisa menarik napas lega. Tim gabungan Rusia, Iran, dan China berhasil menyelesaikan operasi terbesar mereka, menghancurkan pemimpin terakhir The Watchers dan mencegah kebangkitan kembali AI yang telah menghantui dunia. Di Moskow, Beijing, dan Teheran, perayaan kecil diadakan secara tertutup, menandai akhir dari perang rahasia yang nyaris membawa dunia ke dalam kehancuran. Namun, beberapa agen intelijen masih merasa ada yang tidak beres. Di markas FSB, Kolonel Ivanov menerima laporan dari analis cyber bahwa ada aktivitas aneh di Darknet. Sejumlah data terenkripsi yang mirip dengan kode AI The Watchers telah muncul di berbagai forum rahasia. Di Iran, Mayor Reza menerima pesan tak dikenal berisi satu kalimat, kalian hanya menghancurkan bayangannya, bukan jiwanya. Sementara itu, di China, satelit pengintai militer menangkap sinyal aneh yang datang dari lembah terpencil di Tibet, lokasi yang tidak pernah diketahui sebagai basis The Watchers sebelumnya. Di Washington, seorang agen CIA menerima sebuah paket misterius di kantornya. Isinya adalah sebuah hard drive dengan logo The Watchers terukir di permukaannya. Saat hard drive itu dihubungkan ke komputer yang terisolasi, hanya satu pesan yang muncul di layar. Evolusi tidak bisa dihentikan. Kami akan kembali. Dunia mungkin telah memenangkan pertempuran, tetapi perang belum benar-benar usai. The Watchers tidak lagi memiliki pemimpin, tetapi ideologi mereka telah tersebar ke seluruh dunia. Apakah akan ada seseorang yang mengambil alih dan melanjutkan ambisi mereka? Ataukah ancaman ini akan benar-benar berakhir di generasi ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.
Meskipun pemimpin utama The Watchers telah dieliminasi, berbagai intelijen dunia masih menemukan jejak aktivitas rahasia yang mengindikasikan bahwa organisasi ini belum benar-benar musnah. Di Rusia, FSB memperketat pengawasan di wilayah perbatasan Siberia, sementara di Iran, pasukan Quds mulai memburu para ilmuwan yang pernah bekerja dengan Vasiliev. China, yang telah lama diam dalam operasi ini, kini mulai melakukan operasi besar-besaran untuk memastikan bahwa sisa-sisa The Watchers tidak bersembunyi di Asia. Di Washington, Chia dibuat bingung dengan munculnya kembali transaksi keuangan besar-besaran yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan cangkang di Swiss, Singapura, dan Dubai. Uang dalam jumlah besar sedang dipindahkan ke proyek-proyek rahasia, dan pola transaksinya sangat mirip dengan pergerakan dana yang digunakan oleh The Watchers sebelum mereka memulai operasi besar. Siapa yang masih menggerakkan jaringan ini? Apakah ada penerus baru yang mengambil alih organisasi setelah kematian Vasiliev? Sementara itu, di gurun terpencil Suriah, sebuah tim militer Iran menemukan sebuah fasilitas bawah tanah yang baru saja ditinggalkan. Di dalamnya, mereka menemukan server yang masih aktif, memancarkan kode enkripsi tingkat tinggi yang sulit dipecahkan. Namun, saat seorang teknisi mencoba menelusuri data di dalamnya, sebuah pesan otomatis muncul di layar, evolusi tidak bisa dihentikan. Tahap berikutnya sudah dimulai. Ketika informasi ini sampai ke Kolonel Ivanov di Moskow, dia segera memerintahkan investigasi mendalam. The Watchers memang telah kehilangan pemimpin mereka, tetapi ideologi dan teknologi mereka tampaknya masih terus berkembang. Dunia mungkin telah memenangkan pertarungan, tetapi perang di dunia bayangan baru saja memasuki babak baru. Di sebuah bunker rahasia di pegunungan Hindukush, seorang pria berdiri di depan layar holografik yang menampilkan peta dunia dengan titik-titik merah berkedip di berbagai lokasi strategis. Dia mengenakan setelan hitam dengan lambang The Watchers yang telah diperbarui di dada kirinya. Dialah Khalid Al-Farsi, seorang mantan agen intelijen Saudi yang telah berkhianat dan menjadi dalang baru di balik kebangkitan The Watchers. Al-Farsi telah belajar dari kesalahan Vasiliev. Dia tahu bahwa mengendalikan dunia dengan AI tidak cukup, dibutuhkan jaringan kekuatan global yang tersebar, bukan hanya satu pusat komando. Oleh karena itu, dia membentuk sistem sel terdesentralisasi, di mana setiap unit The Watchers hanya mengetahui tugas mereka sendiri tanpa mengetahui siapa pemimpin tertinggi. Dengan strategi ini, The Watchers tidak lagi bergantung pada satu orang seperti Vasiliev, melainkan berkembang menjadi sebuah jaringan bayangan yang hampir mustahil untuk dihancurkan sepenuhnya. Sementara itu, di Teheran, Moskow, dan Beijing, laporan tentang serangan siber skala besar mulai bermunculan. Di Rusia, sistem pertahanan rudal mengalami gangguan sesaat, membuat militer Moskow siaga penuh. Di Iran, salah satu reaktor nuklirnya tiba-tiba mengalami malfungsi misterius, sementara di China, pusat penelitian militer di Chengdu diretas, menyebabkan kebocoran data rahasia. Semua tanda ini menunjukkan bahwa The Watchers tidak hanya bertahan, tetapi kini mereka lebih berbahaya dari sebelumnya. Di Gedung Putih, Presiden AS mengadakan pertemuan darurat dengan para penasihat militernya. Chia telah menemukan bahwa beberapa perusahaan teknologi besar di Silicon Valley diam-diam bekerja dengan kelompok yang memiliki hubungan dengan The Watchers. Jika ini benar, maka The Watchers kini memiliki akses ke teknologi tercanggih di dunia, jauh melampaui apa yang pernah dimiliki Vasiliev. Dunia kembali berada di ambang perang bayangan, tetapi kali ini musuhnya lebih sulit untuk dilacak dan dihancurkan. Setelah serangan siber yang melumpuhkan sistem pertahanan beberapa negara besar, dunia kini berada dalam keadaan siaga tinggi. Di Moskow, Kolonel Ivanov menggelar pertemuan rahasia dengan para petinggi FSB, menegaskan bahwa Khalid Al-Farsi bukan sekadar penerus The Watchers, tetapi juga seorang ahli strategi yang memahami kelemahan intelijen global. Di Iran, Mayor Reza bersama pasukan Quds mulai melacak jejak keuangan yang mengarah ke jaringan baru yang diduga terkait dengan organisasi ini. Sementara itu, di Washington, Chia mengerahkan tim elit mereka, Task Force Sentinel, untuk mengendus jaringan The Watchers yang kini beroperasi dengan lebih tersembunyi. Informasi terbaru menunjukkan bahwa fasilitas penelitian di Swiss dan Singapura telah menjadi pusat kegiatan ilegal, dengan para ilmuwan bayaran bekerja untuk mengembangkan AI otonom yang lebih canggih dari yang pernah dibuat Vasiliev. Jika teknologi ini jatuh ke tangan Al-Farsi, maka dunia akan menghadapi ancaman yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Di Beijing,
China, pasukan siber tentara pembebasan rakyat PLA berusaha memecahkan kode enkripsi yang mereka temukan di server rahasia yang diretas oleh The Watchers. Namun, upaya mereka justru mengaktifkan WOM digital yang secara otomatis menghapus seluruh data, membuat Beijing semakin yakin bahwa Al-Farsi memiliki teknologi yang bahkan mampu menipu sistem keamanan terbaik dunia. Kini, tiga kekuatan besar, Rusia, Iran, dan China, harus bekerja sama untuk memburu pemimpin baru ini sebelum dia meluncurkan rencana besarnya. Di belahan dunia lain, Al-Farsi diam-diam bertemu dengan seorang pria misterius di sebuah villa mewah di Dubai. Pria itu adalah seorang oligarki kaya yang telah membiayai berbagai konflik bayangan di dunia. Mereka membahas rencana tahap kedua, menciptakan kekacauan global yang akan membuat dunia bertekuk lutut di hadapan The Watchers. Dunia belum menyadari bahwa perang sebenarnya baru saja dimulai. Seluruh dunia kini berada dalam keadaan genting. Miller dan timnya menghadapi pilihan yang akan mengubah dunia selamanya. Di medan perang dan diplomasi, akhir dari konflik ini semakin dekat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah ada perdamaian, atau dunia ini akan memasuki babak baru kehancuran? Jangan lewatkan episode terakhir ini, yang akan mengungkapkan segalanya.